Oke baik, halo kawan-kawan. Hari ini kita akan membahas limit bentuk tak hingga per tak hingga dan tak hingga kurang tak hingga. Nah, ini adalah beberapa soal atau jenis-jenis soal yang bisa nantinya kalian kuasai. Oke ya, ya langsung kita mulai ke bahasan yang pertama. Kita mau melihat dulu nih, bagaimana itu limit tak hingga minus tak hingga. Oke. Nah, untuk model tak hingga dikurang tak hingga berikut ini adalah yang paling umum kita jumpai. Ya, di luar ini ada. Nah, kenapa namanya itu adalah tak hingga kurang tak hingga? Itu karena hasil substitusi X terhadap persamaan ini menghasilkan nilai tak hingga kurang tak hingga. Jadi ini bentuk yang paling sering ya. Bukan hanya ini bentuk dari tak hingga dikurang tak hingga. Nah, coba substitusi aja gitu ya. Berarti ini jadi A tak hingga pangkat 2 tambah sekian dikurang akar dari P tak hingga pangkat 2 tambah Q tak hingga ya. Q dikali tak hingga itu adalah tak hingga. Berarti ini akar dari tak hingga dikurang akar dari tak hingga. Maka hasilnya itu adalah tak hingga dikurang tak hingga. Nah, sekarang langsung saya kasih dulu tips ya. Tips ngerjain soal atau cercep gitu. Yang pertama kita perhatikan adalah koefisien dari pangkat tertingginya ini gitu ya. Ini pastinya adalah bentuk kuadrat ya. Ini juga bentuk kuadrat. Nanti kalau ini bentuk kuadrat, ini bentuk kuadrat dan merupakan pangkat tertinggi dalam akar ini, maka tips ini berlaku. Jika tidak, kita harus mengolahnya secara aljabar. Ya pasti aljabar ya. Kalau vital tidak boleh dalam bentuk tak hingga dikurang tak hingga. Nah, ini dia tipsnya. Pertama lihat dulu apakah A sama dengan P. Ya, jadi sederhana dia. Lihat apakah nilai si A sama dengan P. Nah, jika sama, maka jawaban dari soal ini adalah B min Q per 2 akar A. B min Q per 2 akar A. 2 akar P juga boleh, kan sama aja. Seperti itu ya. A dan P sama, berarti ini kalau diganti jadi P ya sama aja gitu. Ini udah jawaban dari limitnya. Nah, sekarang kalau beda bagaimana gitu ya. Misalnya gini, A ternyata adalah lebih besar nilainya daripada P. Lebih besar daripada P. Maka si kiri, karena A lebih besar daripada P, yang kiri ini pasti lebih besar. Jauh lebih besar daripada yang kanan. Ya, positif lebih besar dikurang positif lebih kecil. Maka jawabannya positif. Nah, positif apa? Positif tak hingga. Ya, ini tips aja gitu ya. Nah, yang ketiga, A-nya ternyata lebih kecil daripada P. Nah, ini lebih kecil daripada P nilainya. Ya. Jadi yang kanan lebih besar gitu. Ya, daripada yang kiri. Berarti kecil dikurangi besar pasti negatif. Negatif tak hingga. Jadi kalau jawabannya berupa angka, pastinya itu A sama dengan P. Oke ya, ini tipsnya. Oke, saya rasa perlu. Kenapa sih harus ini jawabannya gitu ya? Kenapa sih harus ini jawabannya? Nah, sekarang kita kerjain soal ini. Ini langsung soalnya, bentuk umum langsung soalnya kita buat. Ya, dengan cara aljabar ya. Pertama kita asumsikan dulu dari soal ini nanti ketahuan kenapa nomor 2 nomor 3 itu benar gitu ya. Nah, ini kita asumsikan dulu. Asumsikan dulu A sama dengan P. Misal A sama dengan P. Kemudian persamaan ini rasionalkan ya, rasionalkan dulu. Ya, dengan cara kalikan dengan akar sekawan. Akar sekawannya ini adalah akar sekian ditambah akar sekian. Jadi rasionalkan dulu gitu ya. Pembilangnya kalikan dengan ini, penyebutnya juga kalikan dengan ini gitu, dengan akar sekawan.
Maka setelah kita rasionalkan, nanti kita akan mendapat bentuk, kita tulis limit X menuju tak hingga. Oke, ya. Nah, coba kita langsung bereskan aja ya, gak usah saya tulis lagi akar sekawannya terlalu panjang gitu. Langsung aja. Berarti ini hapus saja akarnya, bayangkan akarnya hilang, dikurang bayangkan akarnya hilang. Berarti A kuadrat dikurang PX kuadrat ya, AX kuadrat dikurang PX kuadrat. Karena A sama dengan P berarti ini kemari habis. Nah, berarti di atas itu tinggalnya adalah BX tambah C. Oke. Kemudian BX tambah C dikurang QX dikurang R. Nah, itulah di bagian pembilangnya. Di bagian penyebut kita akan muncul bentuk kayak gini. AX pangkat 2 tambah BX tambah C ditambah, ya kan, akar sekawan gitu. Akar PX kuadrat tambah QX tambah R. Nah, untuk pengerjaan ini nanti kalau misalnya langsung kita substitusi, hasilnya ini adalah tak hingga per tak hingga gitu ya. Tak hingga per tak hingga. Waduh, bagaimana nih gitu kan. Nah, jadi gini buat pembilang, semuanya pembilang ini ya bagi dengan X gitu ya. Bagi dengan X. Penyebut juga bagi dengan X. Sama aja ya, kalau saya tulis X itu sebagai X kuadrat diakarin, itu sama aja. Ya kan? Ya, pembilang dibagi X, penyebut dibagi X. Ya, kita tidak merubah soalnya, kita hanya mau merubah bentuknya seperti itu. Nah, kenapa harus dibagi X? Karena X lah pangkat tertinggi dari pembilang dan juga pangkat tertinggi dari penyebut. Ini X kuadrat ya, kan diakarin gitu loh. Kan diakarin berarti jadinya X. Berarti pangkat tertinggi dari penyebut juga X. Nah, kita lihat hasilnya adalah seperti ini. Limit X menuju tak hingga dari B, ya kan, BX dibagi X jadinya B. Kemudian C dibagi X berarti C per X. Min QX bagi X berarti min Q. Oke, min R dibagi X berarti min R per X per, waduh agak lumayan ya tulisnya ya. Oke, ya AX kuadrat bagi X kuadrat berarti A tambah BX dibagi X kuadrat berarti tambah B per X. Ini jadinya tambah C per X kuadrat. Nah, ditambah akar dari ini dia P, ini berarti plus Q per X, ini dia plus R per X pangkat 2. Nah, oke ya. Selanjutnya adalah kita gunakan cara biasa ngerjain limit, substitusi. Berarti ini tidak perlu disubstitusi karena di sini tidak ada X. Yang perlu itu adalah X-nya ganti dengan tak hingga. Nah, berapa C per tak hingga? Nah, di sini ya A, B, C, P, Q, R itu adalah suatu konstan variabel ya. Suatu koefisien. R-nya itu sama C konstanta. Nah, jadi intinya itu suatu angka gitu. C dibagi tak hingga, suatu bilangan dibagi tak hingga berarti 0 ya. Kayak 3 dibagi tak hingga, ada 3 kue dibagi tak hingga orang, ya habis gitu, hilang gitu kuenya. Dapat ya? Nah, berarti kita rapikan aja. Ini jadi 0, ini juga jadi 0. Ya, semua yang semua yang per X itu 0 semua itu. Oke. Karena kita asumsikan tadi di awal A sama dengan P, maka ini menjadi akar A, ini menjadi akar A juga. Ya kan, atau ini akar P, ini akar P juga gitu. Jadi di bawah itu di penyebut ada 2 akar A, ya kan, akar A tambah akar A ya 2 akar A gitu.
di atas di pembilang itu hanya ada B min Q. Nah, inilah jawabannya. Oke, inilah jawabannya. Ya, itulah juga alasan kenapa tips nomor 2 dan nomor 3 berlaku. Kerjain aja seperti ini ya. Nah, tapi kalau muncul soal nggak usah dikerjakan seperti dengan cara ini gitu ya. Kecuali soalnya bukan seperti ini. Kalau masih bentuk template kayak gini, kita langsung gunakan cara cepat. Ini cara cepatnya. Ya, ketika A sama dengan P, berarti jawabannya ini adalah B min Q per 2 akar A. Oke ya, kita masuk dulu sekarang latihan soal. Oke, ini dia soal pertama. Nah, pertama kita lihat apakah ini sudah memenuhi bentuk akar yang tadi. Sudah ya. Ya, ini sudah menjadi akar dikurang akar. Di dalamnya ini sebuah persamaan atau bentuk kuadrat ya. Pangkat tertingginya itu adalah pangkat 2. Nah, lihat lagi. Apakah koefisien x kuadrat pada kedua bentuk ini sama? Di sini koefisiennya 1, di sini juga 1. Ya udah langsung gunakan rumus cepat. Berarti ini B-nya adalah min 3. Min dikurang sama Q-nya adalah 6 per 2 akar A. A-nya kan 1 ya. Oke, berarti 2 akar 1. Jadi jawabannya ini adalah min 9 per 2. Beres. Oke, sekarang soal yang lebih seru daripada nomor 1. Wah, ini bagaimana gitu ya? Limit sekian dari bentuk ini, kan bentuknya bukan akar dikurang akar. Ya udah, coba kita pikir-pikir, bisa nggak ini kita ubah menjadi bentuk akar kurang akar? Ya, kita ubah dulu ya. Ini sama aja x kuadrat tambah 2x minus 4 dikurang. Oke, berarti x tambah 3. Dapat ya? Ini kan kalau dikali pelangi lagi berubah lagi menjadi seperti ini gitu. Ini langsung kuadratin dulu baru akarin. Nah, supaya akar dikurang akar gitu. Supaya akar dikurang akar. Nah, kemudian hasil dari perubahan ini adalah kita ketemu bentuk umum dari limit tak hingganya. Kan ini tulis lagi x kuadrat tambah 2x minus 4 dikurang akar dari x kuadrat tambah 6x tambah 9. Oke, jadi jawabannya ini adalah B min Q, B-nya 2, Q-nya 6 per 2 akar A. Jadi jawabannya adalah minus 2. Bisa ya? Nggak terlalu susah kan? Oke, ini ada soal menarik ini. Yaitu soal yang pertama ya, soal yang pertama. Limit x menuju tak hingga akar dikurang akar. Ya. Itu koefisien x pangkat 2-nya ini beda. Ini ke sini sama tapi tandanya sama-sama minus. Padahal di bentuk umum harus positif dikurang positif gitu kan. Ini positif dikurang positif. Jadi berbeda dengan bentuk umum. Nah, berarti di sini ada triknya ya, ada triknya. Nah, caranya seperti ini. Ini kan belum bisa dikerjain kalau nggak ada temannya. Jadi ke sini apa yang dibutuhkan oleh 4x kuadrat? Berarti harus ada, ini kan udah positif dia. Berarti ini membutuhkan ya bentuk kayak gini. 4x pangkat 2. Ini sama aja dengan negatif 2x. Dapat ya? Nah, berarti ini kurangkan aja dengan segini. Ntar pasti udah nyambung ini soalnya. Kemudian bentuk kedua ini ya tambahkan dengan si ini tambahkan dengan x kuadrat, akar x kuadrat. Akar x kuadrat artinya adalah x gitu. Berarti sementara ini kita udah mengurangi 2x dan menambah 1x. Coba lihat satu lagi. Berarti ini juga
membutuhkan teman akar dari X pangkat 2. Dapat ya? Oke, kalau saya tulis rapi panjang ya. Nggak usah lah ya, saya tulis ya. Nah, jadi perhatikan aja nih. Ini kan dikurang 2X ditambah X ditambah X. Jadi totalnya kita menambahkan 0. Jadi tidak merubah soal. Oke, kita tidak merubah soal dengan memperlakukan seperti ini soalnya. Nah, sekarang kita langsung aja gunakan rumus limit X menuju tak hingga. Nah, ini kan udah bisa dikerjain pakai B min Q per 2 akar A. Ini juga bisa dikerjain pakai B min Q per 2 akar A. Ini juga gitu. Ya udah, langsung kerjain. Ini positifnya berarti B adalah 5. Ini perhitungan pertama ya. 5 dikurang Q-nya di sini nggak ada. Ya berarti dikurang 0 per 2 akar A. Berarti 2 akar 4. Itu yang pertama. Yang kedua ini nih, merah sama hitam. B-nya berapa? 0 ya. Ya udah ditambah dengan ini B-nya 0 dikurang sama Q berarti dikurang sama 1 per 2 akar A. Berarti 2 akar 1. Nah, terakhir yang ini. Akar X kuadrat dikurang sekian. Berarti ditambah lagi dengan hasilnya ini. B-nya juga 0. Oke, 0 dikurang 3 per 2 akar A. A-nya 1. Nah, gitulah dia. Terakhir kita lihat aja jawabannya berapa. Ini 5 per 4, ini min setengah, ini min 3 per 2. Berarti ini minus 2 ya. Minus 2 ditambah 5 per 4. Berarti minus 3 per 4. Ya. Bisa kan adik-adik? Jadi kayak dimanipulasi lah istilahnya. Tapi jangan sampai merubah nilai dari soalnya. Oke? Nah, ini dia soal yang terakhir. Ya, coba ya. Seperti biasa, langkah pertama ngerjain limit adalah substitusi dulu X-nya. Ini berarti 1 per 0, ya kan? Dikurang 3 per 0. Ya, 1 per 0 dikurang 3 per 0. Ya, kalau per 0 saya bilang itu tidak terdefinisi, tapi tidak terdefinisi adalah karena nilainya 2, tak hingga atau minus tak hingga. Nah, umumnya sih kalau limit gini ya, tak hingga dia. Jadi ini adalah bentuk lain dari tak hingga min tak hingga. Nah, di sini nggak ada akarnya. Kalau kita buat akarnya pun kayaknya nggak bisa. Bisa, cuman susah juga gitu. Bukan pangkat 2 nanti yang kita temui, ya kan? Nah, untuk soal ini kita gunakanlah cara pemfaktoran. Kalian nanti perlu ingat ya, perlu ingat gini. Ini pangkat 3 aja ya. Ini saya jelasin pangkat 3 aja. 1 dikurang X pangkat 3 itu sama aja kayak gini. 1 pangkat 3 dikurang X pangkat 3. Nah, ini bisa kita faktorkan menjadi 1 dikurang X, ya, 1 pangkat 1 dikurang X pangkat 1 dikali dengan, ini kurangin 1 dia, kurangin 1 jadi pangkat 2, tambah lagi, ini kurangin 1 berarti 1 pangkat 1. Nah, di sini pada saat ini berkurang 1, X-nya bertambah 1 pangkatnya. Oke. Nah, ditambah terakhir ini jadi berpangkat 2. Jadi pemfaktorannya ini adalah 1 min X dikali 1 kuadrat tambah 1 kali X tambah X kuadrat. Oke, kita tulis di soal ini. Ya, maka soalnya menjadi limit X menuju 1 dari 1 per 1 min X dikurang 3 per 1 min X dikali 1 tambah X tambah X kuadrat. 1 tambah X tambah X kuadrat. Ya, faktorkan. Berarti soalnya berubah lagi nih. Limit X min 1. Nah, ini dia 1 per 1 min X dikali
Ini jadinya angka 1 doang kan. Oke, dikurangi nih 3 per 1 tambah X tambah X pangkat 2. Nah, kita rapikan lagi. Limit X menuju 1 dari 1 per 1 min X. Nah, kali silang ya, atau operasi pecahan. Berarti ini kurangi dengan 3 langsung. Jadinya X kuadrat tambah X min 2. X kuadrat tambah X min 2. Ini berarti 1 tambah X tambah X kuadrat. Oke. Nah, ini kan bisa difaktorin ya, menjadi X plus 2 X min 1. Jadi karena bisa difaktorin menjadi X plus 2 X min 1, X min 1 nya bisa dicoret kemarin, ya kan. Jadi hasilnya ini adalah min dalam kurung X plus 2 ya. Nah, langkah terakhir adalah substitusi lagi ya. X nya ganti dengan angka 1, berarti yang atas ini menjadi min 1 tambah 3 atau minus 3. Yang bawah ini berarti 1 tambah 1 tambah 1 atau 3. Jadi jawabannya adalah min 1. Nah, untuk soal terakhir coba kita cek dulu ya. Kalian bisa menceknya dengan menggunakan software Wolfram Alpha. Oke, ini dia ya. Seperti biasa ini saya copy paste. Ya. Inilah fungsi yang kita mau cari limitnya. Tadi limitnya itu adalah X menuju 1 ya, X menuju 1. Ya, dari angka 1 berapa nilai Y-nya? Min 1 ya. Oke, jadi jawabannya sudah benar. Ya, min 1. Nah, itulah dia pengenalan limit tak hingga kurang tak hingga. Oke, baik. Bahasan kedua ya, ini dia bahasan kedua kita adalah bentuk tak hingga per tak hingga. Ya, seperti biasa. Coba substitusi dulu semua X dengan tak hingga. Semua X-nya ini ganti menjadi tak hingga. Berarti pembilangnya bernilai tak hingga, penyebutnya bernilai tak hingga. Nah, ini merupakan bentuk tak tentu gitu ya. Ini merupakan bentuk tak tentu juga. Nah, untuk model ini sebenarnya cara pengerjaannya adalah bagi dengan pangkat tertinggi, ya kan? Semua pembilangnya ini bagi dengan pangkat tertinggi. Penyebutnya juga bagi dengan pangkat tertinggi, seperti yang kita kerjain tadi di sini. Ya kan, di pembilang itu pangkat tertingginya pangkat 1 berarti bagi X. Di sini juga pangkat 1 berarti bagi X juga. Nah, ketika kita melakukan hal seperti itu pada soal ini, maka nanti kita bisa menemukan tips. Nah, jadi 3 hal juga ya. Oke, ini dia pangkat tertinggi dari pembilang adalah M. Pangkat tertinggi dari penyebut adalah N. Nah, untuk bentuk seperti ini kita bisa menemukan 3 tips. Yang pertama, jika pangkat tertingginya itu sama, si M nilainya sama dengan N, maka jawaban dari soal ini adalah langsung aja koefisiennya, lihat koefisien X pangkat M adalah A, berarti A dibagi dengan apa koefisien X pangkat N? P. A dibagi P. Yaitu tips pertama. Yang kedua, kalau beda bagaimana gitu ya? Kalau beda bagaimana? Misalkanlah dulu M lebih besar daripada N. Si pembilang itu berpangkat lebih besar daripada penyebut. Oke, dia berpangkat lebih besar daripada penyebut. Ya udah, kalau seperti itu kasusnya adalah berarti pembilangnya lebih besar daripada penyebut. Maka jawabannya ini adalah tak hingga. Nah, kasus terakhir, kalau pembilangnya lebih kecil daripada pangkat penyebutnya ya. Si M itu lebih kecil daripada N. Nah, kalau seperti ini, karena penyebutnya jauh lebih besar daripada pembilang, maka jawabannya ini adalah per tak hingga atau 0. Oke, gitu ya. Nah, ini dia contoh soalnya. Ini sangat cepat. Ya, kita lihat.
bentuknya adalah tak hingga per tak hingga. Lihat pangkat pembilang, paling tinggi pangkat 2, penyebut juga pangkat 2, berarti sama. Jadi jawabannya adalah bandingkan aja koefisiennya. Di atas itu koefisiennya 3, di bawah koefisiennya 2. Nah sekarang soal yang kedua, pangkat tertinggi dari pembilang berapa, dari penyebut berapa. Nah ini kan belum kelihatan gitu loh, karena masih ada operasinya. Kalau kita bilang pangkat 3, ya siapa tahu di dalam sini gitu, nanti pas ini kita kaliin ternyata pangkatnya serupa atau di bawah ternyata beda. Nah jadi caranya adalah di sini lihat pangkat tertinggi, pangkat 1. Kalau di pangkat 3 ini itu berarti menjadi pangkat 3. Nah di sini juga pangkat 1. Kalau di pangkat 2 kan berarti si 1 ini akan menjadi pangkat 2. Oke, tadi di sini pangkat 3, di sini pangkat 2. Dengan operasi eksponen maka ini pangkat 5 ya, pangkat 5 jadinya. Oke. Nah, coba cek di sini pangkat 2. Di pangkat 2 ini jadi pangkat 4. Ini ada pangkat 1, berarti pangkat 5. Ya, berarti pangkat pembilang dan penyebut sama. Jadi tinggal membandingkan koefisiennya. Pertanyaannya adalah mana koefisiennya? Ambil aja di sini paling tingginya berapa? 3 ya, itu pangkat 3 ini. Dikali dengan di sini 2 ya kan? Di sini pangkat tertingginya adalah koefisien pangkat tertinggi di sini adalah angka 2. Pangkat 2 ini dia. Oke, di sini lagi. Pangkat tertingginya adalah 2, pangkat 2 ya, x kuadrat. Koefisiennya adalah 2 juga. Berarti ini kita pangkat 2 kan. Oke. Ini pangkat tertingginya, bagian ini pangkat tertingginya adalah pangkat 1. Koefisiennya minus 4. Ya inilah jawabannya. Jadi jawaban dari soal ini adalah 27 per minus 4. Oke, dapat ya? Lanjut lagi. Ya, ini enak ngelihatnya. Ini adalah pangkat 1 ya kan? Pangkat 2 diakarin adalah pangkat 1. Ini juga pangkat 1. Berarti pembilang itu berpangkat 1 sebagai pangkat paling tinggi. Penyebut pangkat 1 jelas. Ya udah, tinggal bandingkan koefisiennya. Tapi kan ada 2 bagian. Bagaimana kalau dirasionalin dulu? Nggak usah. Ya langsung aja tulis. Ini kan x kuadrat paling tingginya. Koefisiennya ini berapa? 1. Tapi satunya dalam akar. Dikurang, tulis. Ini x kuadrat paling tinggi. Koefisiennya berapa? 2. Tapi 2-nya dalam akar. Gitu aja. Nah, ini berapa? Min 1, tulis. Ya, ini operasikan, berarti jawabannya itu adalah akar 2 dikurang 1. Dapat ya? Nah, sekarang soal nomor 3. Nah, ini agak seru ini. Pangkatnya di atas. Ya kan? Pangkatnya di atas. Coba substitusi dulu deh. X-nya ini berarti tak hingga. Ini tak hingga. Oke, ini tak hingga, berarti tak hingga per tak hingga. Nah, caranya adalah seperti ini kita buat. Ya. Pembilangnya ini semua kita bagi aja. Oke, kita bagi dengan, lihat mana kira-kira dari semua bentuk ini yang nilainya paling besar kalau dipangkatin tak hingga. Ya, yang basisnya lebih besar gitu ya. Yang basisnya lebih besar. Yang basisnya 3. Nah, pangkat tertinggi dari 3 ini adalah x plus 1. Jadi langsung aja semua ini bagi dengan 3 pangkat x plus 1. Harus adil ya, atas bawah dibagikan. 3 pangkat x plus 1. Ya, kita lihat hasilnya. Ini bagi ini 1. Tulis 2x dibagi ini, kan lebih besar ini daripada 2 pangkat x, maka ini hasilnya adalah 0. Minus 3 dibagi ini, kan x nya tak hingga, berarti ini jelas 0. Nah sekarang 3 pangkat x plus 2 dibagi dengan 3 pangkat x plus 1, berarti kurangkan pangkatnya ya kan. Ini berarti 3 pangkat
1 tulis. Nah, minus 2 ini kan masih 2 pangkat gitu. 2 pangkat dibagi 3 pangkat. Karena kasusnya X-nya adalah tak hingga, berarti penyebutnya itu jauh lebih besar. Berarti ini jadinya 0 ketika dibagi dengan ini ya, dengan X menuju tak hingga. 4 dibagi ini jelas 0. Inilah jawabannya 1/3. Oke, itulah latihan-latihan untuk limit X menuju tak hingga. Ya, saya rasa ini 80% lah ya, atau 70% soal-soal SMA itu akan bisa kalian jawab dengan mengaplikasikan konsep-konsep ini. Untuk 30%-nya lagi nanti ya kalian kalau di komen aja ya. Mungkin ada soal yang belum bisa kalian jawab dengan menggunakan konsep ini, di komen aja di komentar. Oke ya, sampai ketemu lagi di pembahasan berikutnya. Tetap semangat belajar, semoga berguna. Ya, terima kasih.